Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Kali ini di episode ke-10 Spring Universe. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di layer database dan persistence yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Di mana nanti pada episode ini kita akan membahas mengenai desain dari sebuah database relasional. Mengapa desain dari database adalah sesuatu yang teramat penting dalam membangun sebuah aplikasi? Dan bagaimana metode yang biasa diambil oleh seorang programmer dalam merancang sebuah database yang baik dan benar. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis relasi dari database. Dan kita akan melanjutkan hands-on project katalog tuku yang telah kita kerjakan pada episode sebelumnya. Tentu dengan mengimplementasikan rancangan database dan relasi antar tabel pada database. Namun sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Sebagaimana yang pernah disinggung pada pelajaran sebelumnya, Relational Database atau lengkapnya adalah Relational Database Management System atau RDBMS. Ini diusulkan pertama kali di tahun 1969 oleh Edgar Codd yang saat itu merupakan seorang peneliti di IBM. Sejak saat itu kemudian RDBMS menjadi jenis database yang umum digunakan di seluruh dunia dan mendominasi, terutama pada aplikasi bisnis yang membutuhkan konsistensi data, seperti halnya di sektor keuangan ataupun kesehatan. Contoh database yang merupakan jenis dari RDBMS ini misalnya adalah Oracle Database, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Apache Derby, H2, MSQL, PostgreSQL, dan masih banyak lagi. Relational Database memiliki konsep di mana data diorganisasikan ke dalam bentuk tabel dan relasi. Tabel ini mirip atau serupa dengan spreadsheet seperti di aplikasi Microsoft Excel, di mana terdiri dari kolom dan juga baris. Namun perbedaannya, pada relational database kita dapat merelasikan satu tabel dengan tabel yang lain. Nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Di dalam RDBMS, merancang skema dari database adalah salah satu hal atau skill yang teramat penting yang wajib dimiliki oleh seorang programmer kala dia ingin membangun sebuah aplikasi perangkat lunak. Meskipun sebenarnya perancangan dari database ini juga dapat dilakukan oleh seorang database analis, software arsitek, ataupun seorang bisnis analis. Nah, dalam perancangan sebuah database, terutama yang bersifat relasional, ada beberapa hal yang patut diperhatikan sehingga kita dapat menghindari sebuah desain database yang jelek, yang dapat menghasilkan redundansi data dan memastikan tidak terjadi inkonsistensi antar data pada setiap tabel. Karena itulah, perancangan database yang baik itu sangat diperlukan dalam rangka membangun sebuah aplikasi perangkat lunak. Karena database itu dapat diibaratkan sebagai fondasi dari sebuah bangunan perangkat lunak, maka dalam merancang database untuk sebuah project, maka sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa programmer harus meluangkan sedikit waktu ekstranya untuk membuat sebuah rancangan database yang baik. Karena rancangan database yang baik akan membawa beberapa keuntungan. Beberapa keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur database menjadi mudah untuk diubah dan di-maintain. Artinya jika ada perubahan requirement dari aplikasi, programmer dapat dengan mudah mengubah skemanya ataupun memperbaikinya. Keuntungan berikutnya adalah data dari database ini menjadi mudah untuk dimodifikasi. Biasanya hal ini terkait dengan relasi dari database. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Keuntungan selanjutnya adalah dengan desain yang bagus, informasi dari database tersebut akan mudah untuk di-query. Lalu yang terakhir adalah dengan database yang dirancang dengan baik, maka aplikasi yang menggunakan database tersebut akan lebih mudah dalam dibangun dan dikembangkan.
Nah, secara umum dalam perancangan sebuah database yang baik, tahapan yang pertama adalah requirement analysis, di mana proses ini seorang programmer akan melakukan penyelidikan dengan membuat pemodelan dari sebuah proses bisnis melalui interview atau wawancara dengan user atau pihak manajemen untuk melakukan assessment dari sistem dan kebutuhan dari software yang existing atau software yang dibutuhkan ke depannya. Setelah proses requirement analysis selesai, maka tahap berikutnya yang harus dilalui oleh seorang desainer adalah membuat data modeling, di mana pada tahap ini seorang desainer akan memodelkan data menggunakan sebuah diagram IR alias Entity Relationship, di mana dalam diagram ini nanti akan terlihat relasi antara satu model atau table dengan table lainnya. Setelah itu kemudian desainer akan melakukan proses yang disebut normalisasi, yang merupakan sebuah proses memecah table menjadi table-table yang lebih kecil dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya redundansi data atau duplikasi data. Oke, sekarang kita akan mengambil contoh dalam kasus aplikasi katalog buku yang telah kita buat pada episode sebelumnya. Di sini saya sudah berada pada aplikasi dbeaver dan telah terhubung ke database katalog_lokal sebagaimana yang pernah dibahas pada episode sebelumnya. Perhatikan pada database navigator di sini dapat Anda lihat katalog_log yang merupakan database yang telah kita buat pada episode sebelumnya. Kita dapat expand, kemudian dapat kita cek di sini ada database katalog_lokal, kemudian kita expand lagi. Di sini ada beberapa pilihan mulai dari skema, roles, administer, extension, storage, dan system info. Kita akan buka skema, kita expand lagi, dan di sini ada skemanya public, kita expand, dan ini adalah table, view. Kita buka table karena kita ingin melihat tabelnya, dan dapat kita lihat di sini tabelnya bernama book. Jika kita klik 2 kali, kita dapat lihat pada panel sebelahnya adalah detail informasi terkait table book yang telah kita desain pada episode sebelumnya. Jika kita perhatikan pada table book ini, kita dapat melihat 4 kolom yang telah kita rancang pada episode sebelumnya, yaitu pertama adalah table ID sebagai primary key, berikutnya ada table author dengan data type-nya adalah varchar, berikutnya adalah description, dan berikutnya adalah yang terakhir adalah title. Selintas memang rancangan table ini tidak ada yang masalah, namun sebenarnya table ini tidak dirancang dengan baik. Baik, saya akan jelaskan mengapa. Kita akan berpindah dari tab properties di table book ke tab data ini. Semisal di sini saya mempunyai satu lagi data, saya akan isi di sini datanya. Semisal ada sebuah penulis namanya adalah Pramudia Anantatur, seperti ini tulisannya. Kemudian description-nya kita coba kosongin saja, dan title-nya adalah sebuah buku berjudul Bumi Manusia, seperti ini. Kemudian kita save. Ya, sekarang kita sudah punya 3 buku. Yang pertama adalah Jimmy Moore, Sir Arthur Conan Doyle, dan yang terakhir adalah Pramudia Anantatur. Semisal ada satu data lagi, kita akan masukkan. Semisal yang input data itu adalah seseorang yang lain, dan dia melakukan typo dengan menuliskan menggunakan ejaan baru. Jadi bukan Pramudia, tapi Pramudia seperti ini, Anantatur. Dan bukunya yang lain dari Pramudia adalah semisal adalah Anak Semua Bangsa, seperti ini. Kemudian kita save. Ya, di sini terjadi redundansi data dan ketidakkonsistensi data. Karena di sini ada satu penulis namun ditulis dengan 2 cara, yaitu Pramudia dengan ejaan lama dan yang kedua adalah Pramudia dengan ejaan baru. Namun karena penulisannya berbeda, jadi data penulis ini akan dibaca sebagai 2 penulis yang berbeda. Padahal sebenarnya ini adalah data penulis yang sama. Untuk mengatasi masalah ketidakkonsistenan data dan redundansi data ini, maka kita akan melakukan normalisasi dengan memecah table book ini, yaitu kita akan melepas kolom author ini dan kita akan menjadikannya sebuah table baru bernama table author dan merelasikannya dengan table book. Jadi, di sini saya sudah membuat sebuah diagram IR
menggunakan aplikasi dbdiagram.io yang dapat Anda akses secara online. Di sini saya telah menjadikan author sebagai sebuah tabel tersendiri dan merelasikannya dengan table book. Sehingga pada table book hanya tersisa author ID yang relasinya merujuk kepada table author. Pada table author kita akan menambahkan kolom name dan kolom birthday misalnya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah antara table book dan table author, di mana tanda relasi di sini dapat kita lihat bahwa pada kolom author ID kita dapat menyaksikan tanda bintang di sini. Sedangkan pada sisi table author kita dapat melihat tanda 1. Relasi di sini menandakan bahwa relasi antara table book dan author adalah many to one. Jadi tanda bintang ini menandakan many dan tanda 1 menandakan one. Jadi many to one. Artinya many book, banyak buku, dapat dimiliki oleh satu author. Artinya satu penulis dapat mempunyai banyak buku dan satu buku hanya dapat ditulis oleh satu penulis. Jadi seperti itu. Many to one. Jadi satu penulis dapat menulis banyak buku dan satu buku hanya dapat ditulis oleh satu penulis. Untuk lebih lengkapnya tentang jenis-jenis relasi antara table akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai relationship di antara table, sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian sebelumnya. Jadi ada 3 jenis relationship antara table. Yang pertama adalah relationship one to one, lalu one to many atau many to one. Jadi tergantung dari mana sisi kita melihatnya. Dan yang terakhir adalah many to many. Kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah one to one relationship. Hal ini terjadi jika satu record pada table pertama memiliki relasi hanya ke satu record pada tabel kedua. Begitu pula sebaliknya. Biasanya relasi ini digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari tabel ke tabel anakan dengan tujuan yang beragam. Salah satu tujuannya mungkin adalah untuk efisiensi query, atau bisa jadi karena limitasi dari database tersebut. Semisal di satu tabel kita sudah memiliki banyak kolom dan database tersebut memiliki limitasi kolom di tiap tabelnya. Maka solusinya kita bisa pecah tabel tersebut menjadi 2 tabel menggunakan one to one relationship tadi. Atau bisa jadi karena terlalu banyak data yang di-query akan menyebabkan performa dari database akan menurun. Sehingga tabel tersebut akan dipecah menjadi 2. Biasanya data yang bersifat opsional atau lebih banyak kemungkinan empty atau lebih banyak kemungkinan kosongnya akan dipisahkan ke tabel lain dengan menggunakan relasi ini. Contoh yang mungkin dalam penggunaan jenis relasi ini misalnya adalah antara produk dengan produk detail. Jenis relasi berikutnya adalah one to many atau many to one. Jadi bergantung dari mana kita melihatnya, apakah dari sisi tabel pertama atau dari sisi tabel kedua. Jadi relasi ini terjadi jika satu record pada satu tabel dapat dipetakan atau direlasikan ke banyak record di tabel yang kedua. Namun tidak berlaku sebaliknya. Tabel kedua hanya dapat dipetakan ke satu saja relasi ke tabel pertama. Relasi one to many ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah unidirectional yang bersifat satu arah, jadi dari tabel 1 ke tabel 2 saja misalnya. Atau relasi yang bersifat bidirectional alias 2 arah. Jadi jika tabel 1 ke tabel 2 itu one to many, maka dari tabel 2 ke tabel 1 adalah many to one. Kita akan bahas lebih detail nanti pada bagian selanjutnya di bagian implementasi agar lebih jelasnya. Contoh dari penggunaan relasi jenis ini misalnya adalah yang pertama adalah antara nasabah sebuah bank dengan rekening banknya, di mana satu orang nasabah dapat memiliki banyak entitas rekening. Namun tidak berlaku kebalikannya. Satu rekening tabungan tersebut hanya dapat dimiliki atau diatasnamakan oleh satu orang nasabah saja. Jadi relasinya adalah one to many. Satu nasabah dapat memiliki banyak rekening, dan jika kita lihat dari sisi sebaliknya,
adalah many to one. Satu rekening hanya dapat dimiliki oleh satu orang nasabah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di sebuah bank bisa saja nasabah memiliki satu buah rekening tabungan. Misalnya satu rekening simpanan, satu lagi rekening falas, berikutnya adalah rekening deposito, dan seterusnya. Jadi jika kita nanti membuat sebuah relasi antara customer, entitas customer, dan entitas bank account, maka relasi yang harus dibuat adalah one to many. Jika kita melihat dari sisi customernya, tapi jika dilihat dari sisi bank account-nya, relasinya adalah many to one. Contoh berikutnya adalah relasi entitas antara kelas dengan murid, di mana di sebuah kelas dapat diisi oleh banyak murid, namun tidak berlaku sebaliknya. Artinya satu murid hanya bisa masuk ke dalam satu kelas. Misal jika dia di SD, kelasnya adalah 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Lalu kemudian contoh berikutnya adalah relasi antara entitas rak buku dengan buku fisik, di mana satu rak buku ini dapat diisi oleh banyak buku, namun satu buku hanya dapat menghuni satu rak saja. Nah, untuk menguji analisis Anda terhadap bagaimana menentukan rancangan relasi dari tabel pada database, Anda juga dapat mencari sendiri contoh-contoh tabel lain yang menggunakan relasi one to many atau many to one ini. Silahkan tuliskan ke kolom komentar hasil pencarian Anda, dan silahkan tuliskan ke kolom komentar hasil pencarian Anda, dan kita akan bahas, diskusikan bersama-sama. Relasi berikutnya yang terakhir adalah relasi many to many relationship, di mana pada jenis relasi ini terjadi apabila satu record pada tabel pertama dapat direlasikan ke satu atau lebih record di tabel kedua, dan juga berlaku sebaliknya. Jadi perbedaannya dengan one to many sebelumnya adalah tidak berlaku sebaliknya, tapi kalau many to many dia berlaku sebaliknya. Satu record pada tabel kedua juga dapat direlasikan ke satu atau lebih record pada tabel pertama. Contoh penggunaan dari relasi many to many ini misalnya adalah antara entitas table movie dan juga entitas genre. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebuah film bisa saja memiliki satu atau lebih genre. Begitu pula sebaliknya, satu genre bisa saja diisi oleh lebih dari satu film, sudah pasti. Misalnya sebuah film berjudul The Matrix dapat dikategorikan sebagai genre action dan juga sekaligus science fiction. Sedangkan di sebuah genre action misalnya sudah tentu dapat diisi oleh movie yang lain, semisal Loki, Sweet Tooth, Luffy, dan lain sebagainya. Jika kita menemui kondisi ini, maka relasi antara dua entitas antara movie dan film adalah many to many. Contoh berikutnya entitas yang mungkin menggunakan relasi many to many adalah relasi antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah, di mana seorang mahasiswa akan bisa mengambil satu atau lebih mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Jadi relasi antara kedua entitas antara tabel mata kuliah dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many. Untuk membuat sebuah relasi many to many ini, nanti kita akan membutuhkan satu tabel tambahan yang berada di tengah-tengah yang akan menjembatani untuk memetakan relasi antara tabel 1 ke tabel 2, begitu pula sebaliknya. Nanti akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Oke, sebagaimana yang telah tadi dibahas, di sini kita akan melakukan refactoring dari model yang telah kita buat di episode sebelumnya, yaitu pada domain book yang telah kita buat dulu ya. Jadi kita coba expand dan kita masuk ke catalog.domain, kemudian kita expand lagi. Ya, sekarang saya klik di book.java dan ini kita akan refactor dengan mengganti author ini. Dan kita akan jadikan sebuah tabel baru. Pertama, saya akan buat dulu sebuah kelas, klik kanan, kemudian pilih new dan pilih kelas. Setelah itu saya isikan, kita ingin membuat sebuah kelas dengan nama author. Oke, kemudian finish. Ya, sekarang kita akan coba maximize dulu. Saya akan bagi dua. Di sini ada book dan sebelah kanannya ada author. Kita akan copy paste saja agar sama. Kita Ctrl C kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Dan ini kita ganti. Jadi nama entity-nya sekarang adalah author. Kita save. Kemudian ID-nya masih sama, kita akan copy aja.
seperti ini. Kemudian jangan lupa kita implement seriables, implements serializable. Oke. Kemudian kita generate serial version ID-nya. Kemudian save. Lalu sesuai dengan desain sebelumnya yang telah saya tunjukkan, saya akan menambahkan di sini nama. Jadi nama dari penulisnya kita berikan tambahan kolom. Dan kolomnya di sini kita tambahkan nama, name. Setelah itu misalnya saya akan berikan di sini datanya adalah instant, misal seperti ini. Instant dengan datanya adalah birth date misal. Oke, dan kita di atas kita kasih anotasi untuk memperkenalkan kepada JPA bahwa ini adalah kolom dengan nama kolomnya adalah birth underscore date. Ya, seperti ini aja. Oke, sekarang saya akan tambahkan beberapa constraint seperti di sini kolomnya kita set menjadi nullable sama dengan false karena wajib diisi datanya. Sedangkan yang di sini kita set optional saja untuk penyederhanaan aja. Sebenarnya kalau kita mau realistis pada project yang nyata harusnya birth ini juga harus ditampilkan, tapi untuk penyederhanaan kita akan buat opsional birth-nya. Oke, setelah itu kita coba jalankan di aplikasi Simple Book Catalog ini. Klik kanan, kemudian pilih Run As, lalu Spring Boot App. Oke, kita lihat pada konsolnya. Saya akan maximize. Ya, sekarang aplikasi Spring Boot telah berjalan. Sebagaimana yang Anda lihat di sini, Hibernate telah membuat sebuah table bernama author dengan data berupa ID, kemudian tipenya adalah big serial, yaitu kemudian birth date dengan tipe datanya timestamp, dan juga name dengan tipe datanya varchar not null, dan primary key-nya adalah ID. Seperti itu. Jika kita ke dbeaver dan kita refresh, kita klik kanan kemudian refresh. Kita dapat lihat di sini ada sebuah table baru bernama author yang telah di-generate oleh Hibernate tadi. Jika kita cek di properties, kita dapat lihat ada kolom ID, kolom birth date, dan kolom name. Namun, kedua table ini masih terpisah, belum memiliki relationship. Jika kita cek di ER diagram di sini bahwa antara table book dan table author masih belum terhubung, belum ada relasinya. Sekarang kita akan hubungkan table book dan table author menggunakan relasi many to one. Jadi kita akan kembali ke Spring Tool Suite kita, dan saya akan melakukan refactor dengan mengganti author ini dengan merujuk pada domain yang kita telah buat tadi. Oke, caranya kita akan coba hapus saja seperti ini. Sebelumnya jangan lupa dimatikan dulu ya. Ini saya matikan dulu Spring Boot-nya. Oke, kemudian kita save dan kita ganti. Di sini kita coba komen dulu atau kita hapus juga bisa. Karena kita akan ganti dengan datanya adalah private author di sini, return-nya. Karena kita sekarang merujuk kepada data yang ada di table author. Kemudian kita kasih tipe datanya masih sama author, namun kemudian kita tambahkan anotasi untuk menunjukkan relasi, yaitu many to one seperti ini. Dan di bawahnya kita tambah join kolom dengan namanya adalah nama kolomnya kita kasih author ID, karena relasi antara book dengan author adalah many to one, artinya banyak buku dapat dimiliki oleh satu penulis. Seperti itu. Jadi kita save saja dulu untuk sementara. Dan jika kita cek, harusnya ada beberapa error yang terjadi karena refactor kita. Nah, ini ada beberapa error, yaitu book service IMPL karena kita telah mengubah. Untuk sementara kita komen dulu.
Jadi kita abaikan dulu. Nanti akan kita perbaiki pada bagian video berikutnya. Jadi kita komen dulu untuk sementara. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan ulang. Setelah errornya hilang, oke, kita cek dulu apakah errornya sudah hilang. Oke, kita save semuanya. Kemudian jika errornya sudah hilang, kita akan jalankan ulang aplikasinya. Ya, sebagaimana yang Anda lihat, di sini kita dapat melihat bahwa Hibernate telah membuat sebuah kolom baru bernama author ID dengan melakukan alter table book, menambahkan sebuah kolom baru author ID dan menambahkan constraint foreign key-nya antara author ID dengan book. Jadi jika kita cek pada dbeaver, kita lakukan refresh dan kita masuk ke properties pada book-nya. Jadi jika kita cek pada propertiesnya, ada kolom baru bernama author ID dengan tipe datanya adalah int8. Dan jika kita cek di ER diagram entity relationship, dapat kita cek bahwa antara table book dan table author gini sudah memiliki relasi. Jadi jika kita cek di sini author ID terrelasi ke author ID di sini. Namun perhatikan pada table book di diagram ER ini kita masih memiliki kolom author. Sementara pada modelnya yang berupa kelas di Java-nya, jika kita lihat di IDE-nya, kita telah hapus properties author ini. Kenapa tidak sinkron seperti itu? Hal ini karena sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada episode yang lalu, ketika sebuah properties dihapus di modelnya, maka Hibernate tidak akan serta-merta melakukan update pada tabelnya. Jadi kita harus secara manual mendelete-nya. Jadi kita harus masuk ke table book di properties dan kita harus delete secara manual seperti ini. Kemudian pilih delete dan kita akan delete kolom author. Jadi kita delete dulu. Jadi seperti ini, kemudian pilih yes. Oke. Jadi sekarang jika kita lihat di ER diagramnya, propertiesnya akan sinkron, kolom-kolomnya akan sinkron dengan nilai-nilai yang ada pada domainnya. Jadi jika kita cek pada book dan authornya ini, saya lupa membuat getter setternya, jangan lupa dibuat getter setternya. Jadi kita masuk ke source dan generate getter setter. Oke, kemudian generate. Lalu kita save. Berikutnya pada class book kita juga perlu mengenerate properties author yang sebelumnya kita telah refactor tadi. Kita akan pilih source, kemudian generate getter setters. Lalu kita centang author ini, kemudian generate. Oke. Sekarang properties getter setter untuk author telah kita buat. Selanjutnya pada pelajaran berikutnya kita akan mengedit book service dan kita akan buat juga sebuah kelas service baru bernama author service yang berfungsi membuat author baru. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah repository baru bernama author repository dan juga service baru bernama author service yang berfungsi nanti menangani proses bisnis dari data author yang ada pada tabel author, mulai dari proses create-nya, get-nya, view hingga delete-nya. Jika kita lihat pada dbeaver, kita dapat cek di ER diagram. Di sini kita dapat cek bahwa jika Anda perhatikan bahwa table book, entitas book di sini memiliki author ID, yang berarti table book ini memiliki dependensi terhadap data author. Jadi logikanya penulis harus ada terlebih dahulu, barulah kemudian dibuat bukunya. Atau dengan kata lain, book ini adalah child site-nya alias anakannya, table anakan, sedangkan author atau penulis ini adalah induknya. Oke, sekarang saya akan buat terlebih dahulu. Pada IDE kita akan buat author repository, kita masuk ke package repository. Saya akan buat sebuah interface baru, klik kanan, kemudian pilih new, lalu interface. Nah, di sini kita akan tuliskan nama kelasnya atau nama interface-nya adalah author repository. Ya, seperti biasa, kita harus melakukan extends JPA repository sebagaimana yang telah dibahas pada episode yang lalu.
Di sini kita isi author entitasnya, kemudian ID-nya adalah long, dan pada di atas interface-nya kita berikan anotasi repository. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat interface-nya namanya author service. Oke. Setelah itu pada service ini kita perlu buat dulu DTO-nya. Semisal kita buat DTO bernama, kita buat baru namanya author create DTO. Create request DTO. Oke, di sini kita perlu mendefine beberapa properties yang diperlukan untuk membuat sebuah data author baru. Misalnya kita perlu define dulu namanya, baru kemudian kita define di sini, misalnya kita buat datanya long birth date seperti ini. Oke, kemudian kita berikan getter setter, source, pilih generate getter setter, lalu select all, lalu generate. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke author service dan kita akan buat sebuah metode baru, sebuah kontrak di sini. Semisal access identifier-nya adalah public, kemudian di sini kita void saja return-nya, kemudian kita tambahkan create new author, semisal seperti ini. Lalu argumennya adalah author create request DTO. Dan nama variabelnya kita buat DTO di sini. Oke. Kemudian save. Kemudian kita buat implementasinya di service IMPL. Saya buat sebuah kelas dengan nama author service IMPL. Dan kita implementkan. Implements author service. Ya. Kita buat saja. Kita add unimplemented methods. Iya. Kemudian jangan lupa di atas kelasnya kita berikan anotasi service untuk memberitahu kepada Spring bahwa ini adalah service-nya. Oke. Setelah itu kita tinggal implementasikan metode untuk membuat sebuah data author baru. Oke, sekarang saya akan mengimplementasikan metode dari create-nya author ini. Pertama kita harus membuat sebuah objek baru bernama author. Dengan nama objeknya author sama dengan new author seperti ini. Kemudian saya akan melakukan transfer value dari author, misal set name-nya kita buat dto.getName. Kemudian untuk data birthday saya akan lakukan perbaikan di sini. Variabel yang benar harusnya bukan instan ya, karena birthday itu sampai tanggal doang, nggak nyampe menit dan detiknya. Jadi kita harus ganti ini dari instance menjadi local date misal, karena datanya hanya local date saja. Dan kita perbaiki di sini. Kemudian saya akan perbaiki dan saya buat getter setternya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke author service. Dan kita akan mengeset nilai birth date-nya dari author create request DTO ini yang bernilai dengan tipe datanya long, kita akan ubah ke tipe data local date. Karena di sini kita menggunakan epoch time yang berformat long dan kita akan mengkonvertnya menjadi local date di sini. Jadi caranya kita tinggal gunakan set birth date, kemudian kita convert menjadi local date dengan menggunakan local date seperti ini, kemudian of epoch day, dan kita masukkan dto .get birth date dalam bentuk longnya seperti ini. Jadi langsung di-convert menjadi local date. Setelah itu kita akan inject menggunakan private
outer repository. Seperti ini. Oke, kita berikan auto wired di atasnya. Setelah itu datanya tinggal kita simpan menggunakan outer repository save. Oke, dan tinggal entity-nya adalah outer. Oke, titik koma. Ya, seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita tinggal membuat outer resource-nya alias controller-nya. Kita akan matikan dulu biar tidak terlalu mengganggu. Kemudian saya akan masuk ke resource di katalog.web ini dan saya akan membuat sebuah kelas baru bernama auto resource. Seperti ini, kemudian enter. Lalu kita tinggal buat sebuah anotasi yang menandakan bahwa ini adalah REST controller. Oke, kemudian kita tinggal buat satu metode lagi di bawahnya, public, dengan keluarannya adalah response entity, dan kita tidak ingin memberikan return apapun. Di bodinya kita gunakan void, dan nama metodenya adalah create new author, misalnya seperti itu ya. Dan kita gunakan argumen adalah author create request DTO. Kemudian bodinya kita berikan return response entity create tet. Kita buat URI-nya di sini. Oke, misalnya V1 author. Ini kemudian titik koma. Tambahin kita bold seperti ini. Ya. Dan kita buat terus declaration-nya. Seperti ini. Setelah itu kita tinggal panggil nama service-nya, kita buat dulu di sini, kita inject dulu. Kita inject dulu private author service. Dan saya akan kasih auto wired di sini. Dan kita tinggal panggil di metodenya author service create new author dengan DTO. Jangan lupa pada metodenya ini kita tinggal tambahkan anotasi post mapping karena kita ingin memanggilnya dengan post method, dan kita tinggal tuliskan nama pet-nya, misalnya pet-nya adalah author seperti ini. Dan yang terakhir kita harus memappingkan argumennya. Jadi dari author create request DTO ini kita mappingkan dari request body-nya. Jadi kita harus kasih anotasi request body. Oke, jadi dari JSON nanti akan di-convert otomatis ke author create request DTO ini. Oke, sekarang saya akan tes API yang telah saya buat pada video sebelumnya menggunakan aplikasi Postman. Di sini saya sudah membuka aplikasi Postman dan saya akan coba mengetes API tersebut. Saya akan buat tab baru. Di sini request baru, kemudian saya akan masuk ke post karena kita ingin menguji metode post, dan pada alamatnya kita tinggal ketikkan localhost 8080 yaitu V1, kemudian diikuti dengan pet-nya adalah author seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke body dan kita tinggal isi request bodinya, kita pilih raw dan kita pilih JSON. Ya, jika kita buka lagi DTO kita di sini, kita cek DTO-nya adalah terdiri dari name, maka kita harus buat JSON-nya secara persis. Pertama adalah name, semisal name-nya adalah Pramudia Ananta Tur, seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya.
Dan birth date-nya kita harus tulis birth date dalam format epoch. Jadi kita harus convert epochnya. Jadi di sini saya akan membuka sebuah website bernama epochdate.com untuk mengkonvert. Jadi jika tidak salah, Pramudia Anantatur lahir tahun 1925, bulan Februari, tanggal 6. Seperti ini. Kemudian kita enter. Ini 06. Oke, jadi tertulis di sini 6 Februari 25 itu epochnya adalah minus 16.400. Jadi kita copy dan kita masuk ke Postman dan kita kopikan 16.400. Oke, sekarang kita tinggal jalankan aplikasinya. Kita masuk ke Run, kemudian Simple Book Catalog RESTful, dan kita expand dulu konsolnya agar bisa terlihat lebih jelas. Oke, sekarang aplikasinya sudah naik. Kita tunggu beberapa saat hingga aplikasinya selesai di start. Oke, sekarang aplikasi telah selesai start dan sudah berjalan. Kita tinggal create, coba create data author. Kita hit. Ya, sepertinya berhasil karena respon headernya adalah 201 created tanpa mengeluarkan body. Ya, jadi sudah benar. Oke, sekarang kita tinggal cek di database apakah datanya telah berhasil dibuat atau tidak. Kita masuk ke dbeaver, kemudian kita ke data, dan sekarang kita refresh. Ya, tampaknya sudah benar karena datanya adalah 1925 Februari tanggal 6. Jadi benar, namanya adalah Pramudia Anantatur, mendapatkan ID 1. Oke. Jadi sekarang kita telah berhasil membuat data penulis baru menggunakan author resource yang telah kita buat barusan. Jika kita cek pada log aplikasinya, kita dapat lihat di sini Hibernate melakukan insert ke database, insert into author, ke table author dengan data birth date dan name-nya. Oke, sekarang sedikit tips bagi Anda jika Anda ingin membuat sebuah data author baru namun dengan format JSON yang berbeda. Semisal di sini format JSON-nya bukan birth date dengan D besar, semisal kita ingin mengirim dengan data yang agak berbeda seperti kita menggunakan format snake case, yaitu menggunakan underscore dengan D kecil seperti ini. Caranya adalah dengan menambahkan sebuah anotasi JSON naming di sini dan properti naming strateginya. Kita akan menggunakan snakecase strategi.class. Oke, jadi seperti ini. Maka kita dapat mengubah format JSON request body postman-nya dari birth date dengan camel case seperti ini, birth date dengan D besar, kita ubah menjadi menggunakan underscore birth date seperti ini. Oke, sekarang kita cek dulu apakah aplikasinya sudah berjalan. Ya, sudah naik. Sekarang kita tinggal hit menggunakan data ini, tapi kita akan ubah datanya bukan Pramudia Anantatur karena data ini sudah ada. Semisal di sini kita akan menuliskan namanya adalah Jimmy Moore. Jimmy pakai double M Y Moore seperti ini, yang lahirnya adalah tanggal 27 Desember 1971. Kita akan buka aplikasinya tadi. Kita akan masukkan tanggalnya menggunakan aplikasi Epoch Date. Enter. Tertulis 725. Oke, sekarang kita tinggal isikan di sini 725 menggunakan format baru ya, birth underscore date. Setelah itu kita send. Oke, berhasil dan kita cek di database. Kita masuk ke data author, kita refresh. Ya, datanya berhasil masuk dengan format data baru. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya kita telah berhasil membangun sebuah API untuk membuat sebuah data penulis baru. Nah, sekarang ini kita akan memperbaiki book service yang sebagaimana Anda lihat pada pelajaran sebelumnya, kita telah melakukan perubahan pada domain book dengan menghapus kolom author sehingga ini berdampak pada book service IMPL yang sekarang metode set author ini menjadi tidak ada. Jadi kita harus lakukan penyesuaian agar service ini kembali bekerja seperti semula.
Yang pertama yang harus saya ubah adalah metode create new book ini, yaitu metode untuk membuat sebuah buku baru. Jadi saya akan ubah dulu pertama kali pilotnya di book create request DTO ini. Kemudian saya akan ganti pilot author ini, yang awalnya dia harus mengisi nama autornya secara langsung. Saya akan ganti menjadi dari formatnya tipe datanya string. Saya ganti jadi long, dan ini menjadi author ID. Karena kita harus mengirim author ID-nya. Jadi mau nggak mau kita harus men-set dulu autornya, baru kita bisa membuat bukunya. Seperti itu. Setelah getter setternya kita hapus, sekarang kita buat getter setter baru untuk author ID. Oke. Jangan lupa di sini saya akan buat menggunakan format snake case, jadi saya harus gunakan JSON naming. Dengan naming strateginya adalah snakecase_strategy.class. Seperti ini. Oke, kemudian kita save. Setelah itu kita kembali ke book service IMPL, dan kita harus memasukkan dulu di sini private author repository. Oke, kemudian ini bisa saya delete dulu karena sudah tidak diperlukan lagi. Dan jangan lupa kita kasih auto wire di sini. Oke. Setelah itu kita perlu mengambil data author terlebih dahulu karena pada pilotnya kita sudah men-provide ID-nya. Jadi kita tinggal panggil di sini author repository find by ID. DTO get author ID. Kemudian jika terjadi error, kita harus melakukan throw. Misal throw-nya adalah resource not found exception, seperti ini. Misalnya kita tulis message-nya invalid author ID, seperti ini. Oke, kemudian jika datanya dapat, maka kita tampung ke dalam sebuah objek namanya author. Setelah itu kita tinggal perbaiki codingannya. Yang sebelumnya kita set author menggunakan author name, kita tinggal tampung di sini author. Oke. Sekarang kita tinggal jalankan aplikasi yang telah kita ubah ini. Kita jalankan run as Spring Boot Up, kemudian kita maximize dulu. Ya, tunggu beberapa saat hingga aplikasinya selesai dinaikkan. Ya, sekarang aplikasi sudah berjalan. Kita coba tes menggunakan Postman. Di sini kita akan buat sebuah buku baru. Di body, kita sekarang ganti ini. Misalnya kita ingin membuat sebuah judul buku baru bernama Arok Dedes, yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Jadi kita ganti di sini author ID, dan deskripsinya bisa kita tulis Arok Dedes adalah salah satu novel karya Pramudia Anantatur, seperti ini semisal. Ini aja ya. Kemudian kita coba kirim. Oke. Aplikasi mengalami error. Sekarang kita cek errornya di mana. Kita cek di aplikasinya, di lognya. Dan kita perhatikan pada lognya di sini adalah karena null value pada kolom author. Oke. Jadi penyebabnya karena kita masih punya kolom author di sini yang wajib diisi dan belum dihapus dari skema database. Jadi perubahan yang kita lakukan belum tercommit. Sebagaimana yang Anda lihat di sini ada tanda bintang yang berarti belum di save. Jadi perubahan kita belum di save. Misalnya kita close dan kita jalankan lagi, di sini masih ada table author yang wajib diisi, yang nggak boleh null. Oke, jadi kita harus benar-benar delete dulu. Kita delete. Yes, kemudian save. Oke, di sini ada perintah SQL-nya untuk mendrop kolom author, kita persis. Oke, sekarang kita coba hit ulang.
Ya, berhasil. Dan kita cek di database. Kita refresh. Ya, berhasil. Di sini adalah deskripsinya RODedes dan author ID-nya adalah 1. Ya, sekarang kita akan kembali ke kelas book service IMPL. Dan sampai titik ini, kita telah berhasil memperbaiki create new book ini. Sekarang kita akan melakukan penyesuaian terhadap metode berikutnya, yaitu find book detail. Untuk melakukan penyesuaian, di sini saya akan mengganti DTO-nya, set author-nya. Misalnya kita ganti dengan namanya findbook.getAuthor.getName seperti ini, sehingga namanya akan langsung ditampilkan. Semisal kita ingin menambahkan payload responnya, yaitu katakanlah author ID, kita dapat tambahkan di payload responnya di sini private long author ID misalnya. Dan jangan lupa kita buat getter setternya. Dan saya akan tambahkan anotasi JSON naming agar menggunakan snake case strategi agar seragam strateginya. Property naming strategi snake case strategi .class seperti ini agar seragam. Oke, sekarang saya kembali ke book service IMPL dan menambahkan DTO.set author ID dengan mengambilnya dari book.getAuthor.getID seperti ini. Oke, sekarang kita cek pada aplikasinya, dia akan melakukan restart. Ya, setelah itu kita tinggal tes menggunakan Postman. Sekarang kita hit di book/book ID-nya. Jadi semisal kita ingin menghit RODedes dengan ID 7. Jadi kita tinggal ganti 1 menjadi 7 di sini dan kita send. Ya, berhasil. RODedes penulisnya adalah Pramudia Anantatur dan di sini adalah RODedes adalah salah satu novel karya Pramudia Anantatur. Deskripsinya tertampil. Semisal di sini kita ingin mengganti propertiesnya bukan author, semisal kita ingin ganti author name tanpa harus merubah objek dari DTO-nya. Caranya adalah kita kembali ke book detail response DTO dan kita tinggal ganti di atas properties author. Semisal kita ganti JSON property dan kita beri nama di sini author name seperti ini. Jadi dia akan otomatis mengganti nama propertinya bukan nama properti dari objek DTO-nya tapi nama properti dari anotasi yang telah kita berikan di atasnya. Jika kita hit ulang, namanya sekarang adalah author name di sini, nama propertinya Pramudia Anantatur seperti itu. Atau dengan cara lain, semisal kita hapus JSON propertinya dan kita lakukan refactor, jadi namanya adalah string author name. Jadi kita akan lakukan refactor nama properties dari kelas book detail response DTO menjadi author name. Konsekuensinya sangat panjang karena kita juga harus mengubah getter setternya dan mengubah beberapa service yang mengkonsum detail response DTO ini. Jadi kita harus mengubah. Di sini kita harus ubah getter setternya. Kita harus buat getter setter baru. Dan otomatis pada book service IMPL akan mengalami error dan kita harus sesuaikan. Jadi di sini menjadi set author name. Jadi agak lebih panjang daripada cara sebelumnya. Oke. Kemudian aplikasi restart dan kita dapat tes lagi. Dan sebagaimana yang Anda lihat, hasilnya sama dengan pendekatan yang jauh lebih panjang. Jadi terserah Anda memilih cara yang mana. Pada pelajaran sebelumnya kita telah berhasil melakukan penyesuaian terhadap kelas book service IMPL pada metode untuk membuat buku baru dan bagaimana melihat detail dari buku tersebut berdasarkan ID dari bukunya.
Namun, jika Anda cermat, maka Anda akan menemukan bug dari pelajaran sebelumnya. Yaitu ketika saya melakukan hit untuk melihat detail buku menggunakan ID yang berbeda dengan yang telah saya praktekkan. Semisal, dalam konteks ini, buku ID yang saya ingin hit adalah book ID dengan ID 7. Namun bagaimana jika saya melakukan hit dengan book ID 1? Jadi jika kita ubah dari 7 menjadi 1 dan coba send, maka akan terjadi error yaitu null pointer exception. Mengapa demikian? Karena ketika data buku dengan ID selain 7 yang dipanggil, jika kita lihat pada database, maka nilai author ID-nya adalah kosong. Sehingga ketika objek author yang dipanggil, maka objek tersebut akan bernilai null. Dan jika kita lihat code-nya, ketika author yang bernilai null ini kita ambil data name-nya, value method name-nya, dan ID dari objek tersebut, maka hasil dari objek yang bernilai null adalah null pointer exception. Untuk memperbaikinya tentu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Pendekatan pertama adalah dengan menambahkan kondisi logik pada code di aplikasinya. Jadi, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap nilai author ini, apakah nilainya null atau tidak. Jika null, maka kita harus mereturnkan null, biar tidak terjadi yang disebut sebagai exception. Jadi kita harus jagain dulu value-nya. Pendekatan yang kedua adalah dengan memastikan bahwa data author ini tidak null. Caranya adalah dengan membuat constraint author ID yang ada di database itu dengan constraint not null. Masalahnya data yang lama sudah terlanjur ada sehingga ketika constraint not null nanti diterapkan sementara data yang lain bernilai null, maka akan terjadi error. Misalnya di sini pada table book, jika kita lihat pada properties, saya akan coba mengubah constraint-nya dengan mencentang not null ini menjadi check. Jadi dia menjadi not null di author ID-nya dan saya akan coba save. Oke, saya akan coba save. Di sini ada SQL preview-nya dan kita persist. Oke, di sini terjadi error karena pada kolom author ID pada table book mengandung nilai null. Jika kita cek, sebagaimana yang kita perhatikan pada data, di sini ada author ID, 4 data ini adalah null. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengubah skema dari constraint author ID ini menjadi not null karena data existing di table book pada kolom author ID ini sudah mengandung beberapa nilai null. Jadi kita harus isikan terlebih dahulu di author ID ini value-nya agar constraint-nya dapat diubah menjadi not null. Misalkan kita akan ubah di author ID ini dengan nilai 1 semuanya agar constraint-nya dapat kita ubah menjadi not null. Jadi kita save dulu. Oke. Maka kita ubah constraint properties-nya ini. Maka setelah itu kita sudah dapat save dan tidak akan terjadi error lagi. Jadi seperti itu. Dan jika kita lihat di code Java-nya pada kelas book, kita dapat ubah di properties author ini pada anotasi join column, name, author ID, kita bisa tambahkan atributnya yaitu nullable, kita set menjadi false. Jadi agar konsisten antara code di domain Java-nya dengan aktual di database-nya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke book service IMPL. Di sini kita akan memperbaiki metode update book dengan melakukan penyesuaian akibat refactoring terhadap kelas book yang telah kita lakukan pada pelajaran sebelumnya. Untuk itu kita perlu memperbaiki terlebih dahulu payloadnya di book update request TTO ini. Kita akan perbaiki sebagaimana sebelumnya. Ini author akan kita ganti menjadi author ID dengan tipe datanya long seperti ini. Kemudian getter setternya kita ubah dan kita perbaiki dengan yang baru, yaitu get ID, get author ID, dan set author ID. Oke, sekarang kita kembali ke book service IMPL, dan setelah book update request TTO pilotnya ini kita perbaiki, sekarang kita harus memanggil dulu data author sebagaimana sebelumnya. Akan saya copy paste saja. Saya akan paste di method update book. Oke, seperti ini. Kemudian baru nilainya
saya akan replacekan di book set author dengan replace dengan nilainya yaitu author. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tes. Sebelumnya jangan lupa kita pastikan aplikasinya berjalan terlebih dahulu. Kita maximize terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat hingga aplikasinya selesai dijalankan. Oke, aplikasi sudah naik. Sekarang kita tinggal tes menggunakan aplikasi Postman sebagaimana yang pernah dibahas pada episode sebelumnya. Jika kita ingin melakukan update, kita dapat menggunakan metode put dengan alamatnya book diikuti dengan book ID-nya. Misalnya kita ingin melakukan update dengan book ID-nya 1. Kita cek dulu nilai sebelum kita update. Nilainya apa? Kita cek dulu. /book1 di method get. Ya, nilainya adalah the complete guide to fasting. Nama penulisnya adalah Pramudia Anantatur. Jadi ini salah ya nilainya. Karena harusnya penulisnya adalah bukan Pramudia. Ini nilai sementara saja yang seperti tadi kita bahas. Agar pengubahan skema constraint node-nya berhasil, maka kita isikan nilai sementara. Nah, sekarang kita akan sesuaikan nilainya. Bukan Pramudia Anantatur lagi, tapi kita sesuaikan dengan nilai sebenarnya. Jika kita cek database, di mana data author, kita ingin update dengan data 2, dengan ID 2, yaitu Jimmy Moore. Jadi kita akan update, kita balik ke Postman dan kita lakukan update menggunakan put. Dan kita isikan pilotnya. Di sini kita ganti author ID dan isinya adalah nilainya 2. Karena ini author ID-nya 2, kita ingin mengupdate-nya dengan nilai Jimmy Moore. Sebelumnya ada yang terlupa dalam proses pengembangan program tadi. Di book update request DTO kita harus seragamkan seperti sebelumnya, yaitu dengan menambahkan JSON naming di sini. Property naming strateginya kita harus isikan. Oke, seperti ini. Setelah aplikasi restart, kita dapat tes ulang dan kita sekarang bisa hit lagi. Oke, semisal kita ingin isikan title-nya tadi, misalnya title-nya sama ya. Jadi kita isikan the complete guide to fasting seperti ini. Dan description-nya kita samakan saja. Jadi yang kita ubah cuman author ID-nya. Ya, seperti ini. Sekarang kita tinggal hit. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat perubahannya. Jika kita get lagi, sekarang author name-nya menjadi Jimmy Moore dengan author ID-nya 2. Jadi perubahan yang kita lakukan pada codingan kita berhasil dan data telah terupdate. Oke, sekarang dalam pelajaran kali ini kita akan melakukan penyesuaian pada metode findBookAll di kelas BookService.yml, di mana sebagaimana yang pernah dibahas pada episode sebelumnya, metode ini akan berfungsi menampilkan data dari semua buku yang ada di dalam database. Yang pertama yang harus kita sesuaikan adalah kelas BookListResponse.dto ini. Jika kita buka, sebagaimana yang pernah dibahas di pelajaran sebelumnya, yang harus kita ubah adalah author, kita ganti menjadi author name. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi properti bernama author ID. Dan di sini kita ganti yang atasnya dari author menjadi author name. Setelah itu getter setternya kita hapus dan kita ganti dengan getter setter yang baru. Kita masuk ke source, kemudian pilih generate getter setters, lalu select all dan generate. Oke. Sekarang setelah DTO-nya dibuat, sebagaimana sebelumnya, seperti biasa kita harus menambahkan satu lagi. Di sini kita menggunakan JSON naming agar seragam dengan perubahan sebelumnya. Kita tambahkan di sini property name strategi. Kita gunakan snakeCaseStrategi.class. Ya, setelah itu kita kembali ke book service YMPL dan kita perbaiki. Di sini DTO set author kita ganti menjadi get author name. Get author dot get
name. Dan propertiesnya dari set author kita ganti menjadi set author name. Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan set author ID b.get author .get id titik koma. Ya, seperti itu. Lalu kita save. Setelah itu kita jalankan dan tunggu beberapa saat hingga aplikasinya berhasil dijalankan. Saya akan expand clocknya. Oke, sekarang aplikasinya sudah naik dan kita coba tes menggunakan aplikasi Postman seperti biasa. Oke, pada Postman kita akan ambil datanya, yaitu localhost 8080/book dengan parameter title. Jadi kita kosongkan dulu titlenya agar kita dapat mengambil semua data buku yang ada di database. Kita akan coba hit. Ya, jadi berhasil. Ini adalah data-data dari yang ada di dalam database, mulai dari Arok Dedes, Sherlock Holmes, Bumi Manusia, dan The Complete Guide to Fasting. Sekarang kita akan coba menambahkan satu API baru yang berfungsi melihat data dari buku berdasarkan ID dari penulis alias author ID. Untuk itu kita akan kembali ke IDE dan kita buka author resource karena ini adalah terkait tentang entity author. Meskipun nantinya juga ada relasinya ke buku. Jadi kita buka dulu author resource. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah API baru. Public respond entity. Kita buat dulu respond DTO-nya. Semisal kita akan buat respond DTO-nya adalah author book list respond DTO, atau jika terlalu panjang saya singkat aja author book respond DTO ini aja. Kemudian kita save dan ada error, kita abaikan dulu. Kita beri nama metodenya find author book. Oke, dan kita beri satu argumen yaitu long dengan nama argumennya adalah author ID seperti ini. Kemudian di bodinya kita returnkan null dulu untuk sementara. Oke, untuk error ini kita akan create kelasnya karena kelasnya yang belum ada. Kita buatin kelasnya dulu. Create class author book respond DTO dan kita arahkan ke bagian DTO package-nya. Kemudian oke. Setelah itu finish. Ya, pada kelas author book respond DTO ini kita akan berikan properties. Properti pertama adalah nama bukunya, book name misalnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi semisal description seperti ini. Oke, ini aja ya. Setelah itu jangan lupa di atas kelasnya kita tambahkan JSON naming agar konsisten dengan yang lain, yaitu kita beri nama property naming strateginya adalah snake_strategy.class. Jangan lupa kita buat getter setternya. Masuk ke source, kemudian generate getter setter. Select all, lalu generate. Oke, kemudian kita save. Ctrl S. Oke, kemudian kita kembali ke auto resource. Errornya sudah hilang. Sekarang kita masuk ke author service dan kita buat kontrak metodenya yaitu public, dan returnnya adalah yang kita buat tadi yaitu author book respond DTO. Kemudian nama metodenya adalah find author book. Kita buat sama saja. Dengan argumennya adalah long author ID titik koma. Oke. Setelah itu kita masuk ke author service. Author service IMPL. Ya. Kita implementasikan metode yang tadi dibuat di service. Sekarang kita isikan metode di dalam find author book ini. Jadi setidaknya ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data list buku dari seorang penulis berdasarkan author ID-nya. Cara yang pertama yang dapat digunakan adalah menggunakan book repository. Jika kita masuk ke book repository, Ctrl+Shift+R, kemudian kita masuk ke book repository, dan kita akan buat satu lagi metode, yaitu list dengan entity-nya book. Kita tuliskan find
all by author seperti ini. Kemudian dengan argumennya adalah author dan nama variabelnya kita tuliskan author saja. Jadi seperti ini juga bisa, dan kita akan import seperti ini. Kemudian kita kembali ke author service dan kita tambahkan di author service YMPL private book repository. Kemudian di atasnya jangan lupa diisikan auto wired. Nah, dan kemudian di dalam metodenya tinggal kita panggil book repository find all by author seperti ini. Kemudian karena autornya belum didapatkan, maka kita harus memanggil autornya dulu. Jadi kita harus dapatkan dulu autornya, author repository find all, atau find langsung find by ID. Jadi kita isi author ID-nya. Jika nggak ada, kita throw error seperti ini. Misalnya kita kasih new resource not found exception, dan kita kasih errornya adalah author ID invalid, misalnya seperti itu. Seperti ini ya. Oke, titik koma. Jika dapat entity-nya, kita tampung nilainya ke dalam sebuah objek bernama author. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke sintaks berikutnya, kita masukkan ke statement berikutnya, yaitu book repository find all by author. Jadi seperti itu. Jadi 2 kali query. Kemudian list book dan books, nama objeknya. Oke, import list menggunakan Java util. Oke, kemudian ini masih ada yang error, kita import book. Ya, karena ini returnnya list, jadi ini salah ya. Seharusnya find author book ini returnnya adalah list, bukan objek tunggal. Jadi saya akan ubah dari service-nya, kita akan ubah ini keluarannya adalah list seperti ini. Oke, kemudian kita import listnya, import list menggunakan Java util. Oke, kemudian save, dan di author service perlu kita perbaiki juga. Jadi keluarannya adalah list dengan entity-nya author book respond DTO. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu objek books yang berupa list kita akan gunakan stream Java 8. Kita akan map seperti ini. Entity-nya adalah buku, book. Saya simbolkan dengan B saja. Kemudian kita akan mappingkan. Jadi saya akan buat author book respond DTO di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita return dulu, returnnya DTO misalnya, kemudian titik koma seperti ini dulu. Setelah itu di antaranya sebelum di return kita harus tampung dulu data DTO-nya set book name dengan data B get title. Jadi judul bukunya adalah nama bukunya ya. Kemudian DTO set description, kita gunakan B get description seperti ini, titik koma. Kemudian baru kita collect menjadi list collectors the list. Selengkapnya Anda dapat pelajari sendiri mengenai Java 8 stream agar Anda paham sintak yang ada di sini. Jika Anda ingin pembahasan tentang Java 8 stream ini dibahas lebih dalam, silahkan kirimkan ke kolom komentar. Jika banyak yang request, nanti akan saya pertimbangkan untuk dibahas dalam edisi khusus. Oke, selanjutnya keluarannya adalah list, yaitu author book respond DTO. Seperti ini, saya akan simbolkan sebagai atau beri nama variabelnya adalah DTOS karena jamak ya. Kemudian kita return di sini DTOS. Oke, atau jika Anda ingin praktis, ini bisa saya kopikan ke sini dan saya ganti DTOS-nya di sini karena variabelnya hanya di sini ya. Jadi langsung saja kita return. Ya, seperti ini lebih praktis, sama aja caranya.
Oke, seperti ini. Setelah metode find author book ini selesai, sekarang kita baru dapat menggunakannya di kelas author resource. Kita masuk ke author resource. Pada package explorer kita dapat expand dan kita cari di package web. Kita buka author resource. Saya akan maximize lagi. Oke, kemudian pada metode find author book ini kita masukkan tadi author service dot find author book dengan argumennya adalah author ID. Oke, kemudian pada returnnya kita perbaiki sebagaimana tadi kita juga ubah returnnya. Jadi kita ubah juga returnnya ini jadi list dengan entity-nya author book response.to. Oke, kita perbaiki, kita import list java util. Oke, kemudian resultnya kita tampung di author book response.to dan kita kasih nama results misalnya seperti ini. Oke, author service dot find author book. Oke, ya, setelah itu kita tinggal return kan hasilnya, yaitu kita gunakan response entity dot oke, kemudian bodinya kita baru masukkan resultnya. Pada body responnya kita isi dengan resultnya. Oke, kemudian baru kita mapping kan menggunakan get mapping. Kemudian alamatnya kita isi yaitu V1 misalnya, atau kita ganti aja bukan V1 ya, kita langsung aja bukan V1, kita langsung author aja, atau slash, kemudian ini kita isi dengan slash author slash author ID, kemudian slash book seperti ini misalnya. Kemudian agar nilai yang ada pada get mapping ini diparsing pada argumen find author book, maka kita harus memappingkan juga di argumennya dengan menuliskan anotasi pet variable seperti ini. Ya, jadi nanti akan diparsing dari author ID ini, akan diparsing ke argumennya yang ada di method find author book. Oke, dan ini tipe datanya adalah long, jangan lupa. Setelah selesai baru kita bisa coba jalankan. Kita akan jalankan run as Spring Boot app dan kita buka konsol dan tunggu beberapa saat hingga aplikasinya selesai dijalankan. Oke, sekarang aplikasi sudah berjalan dan kita akan coba menggunakan aplikasi Postman untuk mengetes apakah fungsi yang telah kita buat sebelumnya tadi udah berjalan dengan benar atau tidak. Kita akan buat di sebuah tab baru. Kita akan buat requestnya yaitu menggunakan metode get dan v1 author diikuti dengan author ID-nya. Misalnya di sini saya ingin melihat data buku yang dimiliki oleh penulis dengan author ID 1. Jika kita cek di database, author ID 1 ini adalah Pramudia Anantatur. Jadi kita ingin mengecek buku-buku apa aja yang dimiliki oleh si Pramudia Anantatur yang ada di database ini. Jadi kita coba hit send dan not found. Oke. Karena tidak menggunakan V1 ya. Jadi ini salah petnya. Dan kita coba hit lagi. Iya, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buku. Jadi yang Sherlock Holmes ini salah ya. Harusnya cuma 3. Nanti kan kita perbaiki, kita akan update datanya. Oke, sekarang kita akan buat lagi satu penulis baru menggunakan endpoint post sebagaimana yang tadi di pelajaran sebelumnya. Saya akan buat sebuah penulis baru namanya Sir Arthur Conan Doyle. Oke, kemudian birthdate-nya adalah 22 Mei 1859. Jika kita cek pada epoch converter, 22 Mei 1989 adalah 7081. Jadi kita inputkan 7081, kemudian kita hit. Oke, jika kita cek datanya adalah salah, oke, karena ini masih belum V1 ya, kita harus perbaiki endpoint-nya
seperti ini, dan kita coba hit lagi. Iya, sekarang udah statusnya adalah created, dan jika kita cek di database dan kita refresh, datanya sudah masuk. Oke, sekarang kita akan ubah data buku yang tadi. Jika kita cek di database, kita akan expand, masuk skema, public, dan buka table, dan kita buka table booknya. Kita akan ubah Sherlock Holmes ini menjadi data yang baru, penulisnya yaitu data 3. Kita dapat update langsung di sini atau menggunakan REST API ya. Karena kita udah tes tadi REST API-nya, maka saya akan langsung ubah melalui database. Jadi Anda bebas menggunakan yang mana. Jadi saya coba diubah di sini langsung, dan kita save. Dan jika kita cek di Postman menggunakan author 1, jadi autornya Pramudia Anandatur, jika kita send, maka sekarang tinggal muncul 3 data. Jadi jika kita ubah lagi, misal saya ingin melihat datanya Jimmy Moore, kita hit lagi, bukunya tinggal ada 1, yaitu untuk complete guide to fasting. Dan jika kita gunakan author ID 3, datanya adalah Sherlock Holmes, seperti itu. Sekarang kita perhatikan log pada IDE. Jika Anda lihat pada konsolnya, kita dapat melihat di sini Hibernate melakukan query 2 kali setiap kali kita melakukan request pada Postman. Jadi kita akan coba clear dulu agar lebih jelas. Kita akan clear konsolnya dan kita coba hit ulang. Misalnya saya ingin menghit data buku dengan penulisnya yaitu author ID 3. Kita hit lagi dan cek di database. Ada 2 kali query. Yang pertama, aplikasi akan mengquery data penulisnya, dan yang kedua baru akan mengquery data bukunya. Ini sama jika kita cek di book service atau kita cek di author service IMPL. Di sini kita melakukan query 2 kali menggunakan author repository find by ID. Kita dapatkan dulu autornya, kemudian baru kita query menggunakan book repository find all by author. Jadi ada 2 kali query. Oke, saya akan menunjukkan cara yang lebih singkat. Alih-alih kita menggunakan 2 kali query, yaitu dari author repository dan book repository, kita akan menggunakan 1 kali saja query. Jika kita buka ke book repository-nya, kita bisa buat 1 query yang lebih sederhana lagi dengan menggunakan nama metodenya adalah find all by author. Karena kita ingin langsung mengambil author ID-nya, kita tambahkan ID di sini. Seperti ini, dan kita langsung isi dengan long author ID. Atau agar mudah dibaca, kita kasih underscore di sini. Jadi find all by author, ID-nya author. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud ID sini adalah ID-nya entity author. Oke, seperti ini. Kita cukup buat 1 saja seperti ini, dan kita dapat ganti di author service IMPL. Kita nggak perlu lagi query yang di atas, dan kita tinggal ganti find all by author ID, dan kita ganti argumennya menjadi author ID. Jadi lebih simpel penulisannya. Oke, setelah aplikasi mengalami restart dan kita dapat tes ulang, kita akan cek. Oke, aplikasi berjalan dan query-nya normal seperti biasa tanpa ada perubahan. Jadi nggak ada efeknya ya. Cara tadi dan cara yang sekarang menghasilkan hasil yang sama. Dan query-nya juga 2 kali query jika kita lihat pada lognya, yaitu yang pertama adalah melakukan query, namun query-nya adalah outer join di sini. Oke, menggunakan left outer join, dan yang terakhir adalah dia mengquery table authornya. Jadi seperti itu. Jadi lebih singkat dari penulisan Java-nya, namun dari sisi query di Hibernate-nya sama. Effortnya sama, cuman kita lebih simpel dalam menuliskannya di Java-nya. Oke, itu adalah pendekatan pertama di mana kita menggunakan book repository untuk mengquery data buku berdasarkan author ID-nya. Sekarang kita akan menggunakan pendekatan kedua, yaitu menggunakan author repository. Dengan cara kita akan mengubah dulu modelnya agar relasinya kita ubah menjadi one to many. Jadi kita masuk dulu ke domain author, dan kita akan tambahkan 1 properties di sini, yaitu private. Kemudian kita isikan list. Kita import dulu listnya, kemudian kita tulis data the authornya yaitu book. Kemudian nama variabelnya adalah books seperti ini.
Kemudian kita tambahkan, saya akan matikan dulu ya ininya, aplikasinya. Oke, kemudian kita tambahkan pada anotasinya yaitu relasi one to many. Dan kita kasih mapped by, kita mappingkan kemana? Kita mappingkan ke buku. Jadi jika kita cek di entity buku, author, oke seperti ini ya. Jika kita cek maka kita mappingkan ke sini, author. Jadi mapped by author. Karena data books ini kita rujuk ke data author di sini. Oke, dipetakan. Karena jadinya relasinya menjadi one to many atau many to one bidireksional. Jadi kita bisa mengambil data buku dari data autornya atau kita dapat mengambil data penulis dari bukunya. Jadi seperti itu. Jangan lupa kita bikin getter setternya di properties books tadi. Kita akan buat getter setter, generate. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke author service IMPL dan saya akan comment statement ini find all by author ID. Saya akan komen dulu dan saya akan kembalikan statement yang mengquery data author, yang mendapatkan data author. Jadi setelah data autornya didapat, saya tinggal mengambil data bukunya. Caranya dengan melakukan query author.getBooks. Seperti ini. Jadi dapatlah data bukunya dengan cara langsung getBooks. Bagaimana nanti query di Hibernate-nya? Kita akan coba jalankan saja. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita running. Tunggu beberapa saat hingga aplikasinya selesai dijalankan. Oke, sudah jalan. Sekarang kita coba menggunakan Postman dan kita hit. Ya, aplikasinya berjalan seperti biasa. Dan jika kita coba data author 1, oke, datanya 3, sama seperti sebelumnya. Namun bagaimana jika kita lihat pada log di aplikasinya? Jika kita cek pada konsolnya, terdapat 2 query sama seperti sebelumnya. Kita akan coba clean dulu agar dapat melihat lebih jelas. Kita akan hit lagi. Oke. Ya, ada 2 query. Namun query-nya agak berbeda karena di sini kita query pertama adalah table author dan query kedua adalah table book. Jadi seperti itu perbedaannya jika Anda melakukan query menggunakan author repository atau menggunakan book repository. Jika Anda menggunakan book repository, Anda dapat menggunakan ini. Jika kita ubah lagi, kita akan kembalikan ke posisi yang pertama tadi. Seperti ini ya, hasilnya mirip-mirip, namun query-nya agak berbeda. Oke, aplikasi sudah jalan dan kita coba hit ulang. Ya, kita cek di lognya. Oke, kalau ini dia menggunakan outer join, sebagaimana yang Anda lihat, outer join berbeda dengan query yang menggunakan author service. Jadi Anda bebas memilih mana cara yang digunakan, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita cukupkan pembahasan di episode ke-10 kali ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan mengenai JPA, salah satunya mengenai many-to-many relationship di episode yang ke-11. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di suprutin.com untuk mendapatkan tutorial dan insight terbaru mengenai dunia pemrograman dan komputer. Atau bagi Anda yang menyukai dunia elektronika dan pemrograman embedded, Anda dapat mengunjungi situs kami yang lain di embeddednesia.com. Karena itu terus dukung Suprutin TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprutin TV. Saya Teddy Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.